Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya yang senantiasa masih kita rasakan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertawajuh di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertemuan pada sebelumnya yaitu membahas tentang surat Al-Fatihah, ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menginjak kepada ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan berdasarkan para ahlul qura, yaitu diantaranya qiraatus sab'ah, ada yang dibaca alhamdu, ada yang dibaca alhamdah ya. Tapi kalau susunan bahasa Arab itu salah kalau dibaca pakai alhamdah ya. Bisa pakai bahasa Arab tapi bukan ma'rifat, yaitu hamdah, ngoten. Tapi karena ini ma'rifat maka dibaca mubtada, dibaca marfu, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Ibnu Uyainah diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah bahwasanya alhamdulillah itu binafsi wa huwa ala idmari fi'lin, yaitu kalau kalau dibaca alhamdah pakai nasab maka itu termasuk menyimpan pekerjaan. Tapi mana alhamdu itu sifatnya isim ya, yaitu segala puji bagi Allah, bukan apa namanya fi'il. Kita tidak membahas itu panjang tentang nahwu sharafnya. Kita kutip bersama tentang definisi alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana perkataan Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, makna alhamdulillah yaitu syukrulillahi khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunihi. Sing dijenengi alhamdulillah niku yaitu syukur kita kepada Allah. Terima kasih kula panjenengan sedaya dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya. Jadi dinamakan alhamdu ini yaitu rasa terima kasih kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Jadi namanya definisi alhamdulillah. Kalau ada orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun mengucapkan alhamdulillah, definisinya dia adalah masih belum berterima kasih kepada Allah. Kemudian waduna kullama bara'a minal khalqihi. Yang dinamakan alhamdulillah adalah seseorang yang terbebas dari segala bentuk peribadahan kepada makhluk Allah. Dan dinamakan alhamdulillah syukur kepada Allah, yaitu seseorang yang terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah atau penghambaan kepada makhluknya Allah. Pokoknya nggak taat kepada manusia lah. Si penting taat kepada Allah.
Itu termasuk alhamdulillah. Dalam perkara apa, Pak? Ya, dalam perkara ibadah. Kalau bos, kalau juragan dikokon aku gak gelem. Aku nggak boleh tunduk sama sampean. Loh, mek kalau nggak tunduk nggak tak bayari kon. Nah, ngoten nggih. Definisinya adalah alhamdulillah itu dalam segala bentuk peribadatan nggak mau taat kepada selainnya, kecuali hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada makhluk taat, nggak boleh. Atau memberikan bentuk peribadatan kepada makhluk itu nggak boleh. Ini definisi dari alhamdulillah. Bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yahsiha al-adadi wa la yuhitu bi adadiya ghairi wahid. Di antaranya alhamdulillahirabbil alamin ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia, kepada hambanya segala bentuk kenikmatan yang tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui nikmat-nikmatnya. Nah, ini diantaranya. Alhamdulillah, ini adalah segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh hamba-hambanya, makhluknya, ciptaannya, yang tidak terhitung, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menghitung nikmatnya. Bahkan malaikat pun nggak mampu. Kenapa? Karena besarnya nikmat Allah, karena besarnya alhamdulillah tidak ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam rangka apa? Alhamdulillah fi tashihil alati li taatihi. Yaitu di antaranya tersedianya sarana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti alhamdulillah. Ada masjid, ada tempat pengajian, ada tempat-tempat ibadah, mushola. Itu termasuk diantaranya kula panjenengan sedaya adalah orang-orang yang mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya masjid, bisa sholat berjamaah. Ini termasuk karunia Allah, nikmat Allah. Kalau nggak ada masjid, mungkin Sutorejo atau Tempurrejo nggak ada masjid, kemudian Mulosari nggak ada masjid, masjidnya cuma di Kerampung saja. Nah, ini termasuk karunia Allah, masih di daerah sana, makanya termasuk diantaranya nikmat Allah ini ada sarana-sarana tempat-tempat ibadah, itu diantaranya. Wa tamkinu jawahil ajsamil mukallifina li adail faraidihi. Di antaranya kemampuan seseorang, kemampuan anggota badan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk alhamdulillah, definisinya syukur. Kalau sampeyan kula panjenengan sedaya ibadah gampang, zikir gampang, baca Al-Qur'an gampang. Nah, itu termasuk alhamdulillah. Ngoten nggih. Ibadah gampang, zikir gampang, iktikaf di masjid, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dimudahkan dalam segala kebaikan, berarti itu alhamdulillah. Siapa yang ngomong? Abu Ja'far bin Zarir. Kemudian ma'ama basata lahum fid dunyahum minar rezeki. Di antaranya Allah meluaskan kepada seorang hamba. Luasan apa? Rezekinya lancar. Lancar. Tapi bukan berarti orang yang kaya-kaya itu orang yang dicintai Allah, belum tentu. Ini salah satunya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, rezekinya dimudahkan. Yaitu ma'amah sertane barang basa tokang keluasaken beber sapa Allah lahum marang kedua ibad fi dunyahum ing dalam dunyane ibad minar rezeki saking rezeki. Jadi semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keluasan rezeki termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Kemudian wa ghadahum bihi man na'imil aisy. Di antaranya orang-orang yang senantiasa diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupannya, dalam pekerjaannya, termasuk itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi istihqaqi minhum dzalika alaihi. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan nikmat kepada hambanya tanpa manusia itu sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Ngoten.
Wa ma'ana bahahum alaihi wa da'ahum ilahi. Di antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Definisi alhamdulillah yaitu seseorang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti oleh alhamdulillah. Sampai dikasih nasihat, suka mendengarkan pengajian, khutbah Jumat. Kemudian ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, sampean gampang. Pokoknya ketika jenengan itu mudah untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sampean mantuk-mantuk kemudian masya Allah ya awak diake salahane. Bener, ternyata hidup ini sebentar. Nah, ini diantaranya orang yang bisa menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yaitu alhamdulillah. Minal asbabi mu'diyati ila dawamil khuludi fi dalil maqami fi naimil mukim. Di antaranya kenapa orang tersebut kok bisa mudah menerima peringatan dari Allah, mudah dipanggil oleh Allah, diajak berbuat baik gampang, yaitu disebabkan kenapa mereka mendapatkan sarana tempat kehidupan yang abadi, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat apa? Mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Fali rabbina alhamdulillahi ala dzalika kulli awalan wa akhiran. Nah, oleh sebab itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan segala puji bagi Allah atas semuanya tersebut, baik awal maupun yang akhir. Nah, ini termasuk definisi alhamdulillah. Wa qala Ibnu Jarir rahimallahu alhamdulillah sana'u asnabi ala nafsihi. Kalau Ibnu Jarir mengatakan, tadi kan Abu Ja'far bin Jarir, ini Ibnu Jarir mengatakan alhamdulillah itu adalah pujian Allah, yang mana Allah memuji dirinya sendiri. Wa fi dhammanihi amri ibadi ayatsnu alaihi faka'annahu qala qulu alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk alhamdulillah. Ini kata apa Ibnu Jarir. Kemudian memiliki pengertian yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa menyanjung Allah. Jangan tiba-tiba jalan-jalan delok sesuatu tenger misalnya nggak berzikir kepada Allah. Apik rek. Tiba-tiba hati kita langsung astagfirullah, subhanallah, masya Allah si apik ya. Nah, itu termasuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan qulu alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ojo sampean mari ngono gambar barange wong sandal sapa si apik wah engko mul tak disike tak go mule. Nah iku dudu alhamdulillah Pak, nggih. Alhamdulillah itu adalah segala bentuk peribadatan atau segala bentuk kebaikan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kanca-kanca awak dhewe biyen-biyen tak ngoten niku Pak. Mari nyolong barang kancane alhamdulillah rek aku oleh barang iki. Enggak boleh nggih. Atau berbuat maksiat alhamdulillah. Enggak boleh. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memerintahkan kepada hambanya, ayo ngomong alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah rezeki oleh rezeki akeh. Siapa yang mendorong ucapan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Ibnu Jarir. Kemudian qala wa qad qil dikatakan inna qaulul qail alhamdu sana'u alaihi bi asma'il husna wa sifatihil ula. Nah, diantaranya ucapan-ucapan orang yang mengatakan alhamdulillah, diantaranya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia memuji nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang luhur. Nggih. Wa qali asyukrulillah. Nah, definisi alhamdulillah sama, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sana'u alaihi bi ni'amihi wa adiyai wa ayadihi tsumma syar'a fi radda dzalika bima hasilihi. Yaitu alhamdulillah ini diantaranya yaitu seseorang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dapat nikmat, mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, nggih. Ini diantaranya. Cuma Ibnu Jarir mengatakan ada sedikit bantahan tentang makna alhamdulillah, sebagaimana an-najami ahlul ma'rifat di bisan Arabi yuqiuna kullan minal hamdi wa syukri maqalan akhar.
Jadi ada sebagian lisan-lisan Arab atau kalam-kalam orang Arab, definisi dari alhamdulillah yaitu yang menggabungkan antara keduanya, yaitu syukur dan pujian kita kepada Allah. Jadi ketika orang bersyukur spontanitas mengucapkan alhamdulillah. Itu definisinya nggih. Kemudian waqala Ibnu Abbas alhamdulillah kalimatu kullu syakirin. Yang dinamakan alhamdulillah itu adalah yaitu kalimat kullu syakirin saben-saben wong kang anduweni syukur. Yaitu kalimat yang diucapkan setiap orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Itu kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Ini simpel pembahasannya jawabannya simpel. Sehingga dinamakan orang-orang yang alhamdulillah itu adalah orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmatan. Kemudian waqad istadal Qurtubi li Ibnu Jarir bi sihhatil qaulil qail. Demikian pula Imam Al-Qurtubi menyimpulkan tentang membenarkan ucapan Ibnu Jarir nggih, alhamdulillah syukron nggih. Wa hadzal ladzi id'ahu Ibnu Jarir, sebagaimana ini pendapat yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir yang perlu untuk dipertimbangkan, di antaranya sebagaimana kebanyakan di anau istahara inda kasri minal ulama minal mutaakhirin anal hamda wa sana'u biqauli al mahmudi bi sifati al lazimati al mutaaddiyah. Sebagaimana masyhur di kalangan pendapat para ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang zaman sekarang, bukan mutaqaddimin. Kalau ulama mutaqaddimin itu ulama-ulama di antara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu di antaranya ulama-ulama yang terdahulu. Kalau ulama-ulama mutaakhirin itu ulama-ulama setelah masa tabi'ut tabi'in. Itu namanya ulama mutaakhirin atau ulama-ulama zaman sekarang. Bahwasanya definisi alhamdulillah itu adalah ucapan yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Al-lazima al-muta'addiyah. Kemudian bersyukur la yakunu illa ala ta'al al-muta'addiyah, yaitu tidak diucapkan bukan sekedar kita bersyukur tapi tidak ada ucapan alhamdulillah. Yang namanya syukur itu pasti ada ucapan alhamdulillah. Diucapkan dengan apa? Wa yakunu bil janani wal lisani wal arkani, yaitu diucapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diucapkan dengan anggota badan. Nah, itu definisinya. Maksudnya apa? Alhamdulillah, tapi gak sholat, enggak, salah itu, bukan alhamdulillah. Orang yang alhamdulillah itu dengan hatinya dan lisannya bil arkani, dengan anggota badannya. Tunjukkan, alhamdulillah aku rezeki 1 miliar. Oh, jadi dekek tabungan toh, dekek Masjid Baitur Rahman 100 juta, anak yatim 100 juta. Nah, itu alhamdulillah. Bukti syukur itu orang bukan sekedar dapat alhamdulillah tapi seret, enggak. Alhamdulillah itu kita dapat oleh proyekan, terabasan, moro-moro oleh 10 miliar karena Baitur Rahman 1 miliar, anak yatim, kayak pengajian. Nah, ditempatkan tempat-tempat dakwah, anak-anak yatim, kemudian yayasan-yayasan. Nah, itu alhamdulillah. Bukan cuma ucapan alhamdulillah itu, nggih. Jadi alhamdulillah itu dengan hati, lisan, dan dibuktikan alhamdulillahnya. Ngoten. Langsung mawon waqala Abu Nasir Ismail bin Al-Humadil Jauhari. Yaitu dikatakan oleh Abu Nasir Ismail bin Hamadil Al-Jauhari, alhamdu naqidul adami. Yaitu alhamdulillah itu lawan daripada celaan. Makanya kalau dapat nikmat itu senantiasa bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau orang nggak dapat nikmat, biasanya itu orang itu merasa ngerundel. Nah, ngoten nggih. Kemudian kita masuk dzikru aqwalus salafi fil hamdi. Di antaranya pendapat ulama salaf, ulama-ulama terdahulu terdapat terkait dengan ucapan alhamdulillah. Di antaranya qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi Ammar al-Qati'i ila akhirih sampai qala Umar radhiyallahu ta'ala qad alimna subhanahu wa la ilaha illallah famal hamdulillah. Pernah suatu ketika ini termasuk radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, di antaranya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abi Mulaika Ibnu Abbas, yang mana keduanya berkata kepada Umar, qad alimna subhanallah. Umar, kata Ibnu Abbas, kita semuanya tahu subhanallah, tahu wala ilaha illallah, tahu, fama alhamdu, terus alhamdulillah apa? Kemudian qala
Yang mana kemudian yang menjawab malah bukan Umar, yang mengatakan siapa? Ali. Qala Ali kalimatu radhiyallahu li nafsihi wa rawahu ghairu Abi Ma'mar. Sebagaimana kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lainnya tidak ya diridhoi. Tapi ini Ali mengatakan alhamdulillah itu adalah kalimat yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Ma'mar, dari Hafiz mengatakan Umar pernah juga berkata kepada Ali dan sahabat-sahabatnya, pada para sahabat yang lainnya, indahu la ilaha illallah subhanallah wa Allahu akbar qad arafnaha. Kita semuanya tahu la ilaha illallah itu kalimat tauhid, subhanallah bacaan tasbih, wallahu akbar itu bacaan takbir. Qad arafnaha, kita semuanya tahu itu. Cuma alhamdulillah itu apa, Ali? Kalimatu ahabbalillahi ta'ala li nafsihi wa radhiya li nafsihi wa habba an taqala. Yaitu diantaranya alhamdulillah itu adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, kalimat yang senantiasa Allah puji untuk dirinya sendiri dan Allah ridha kepada dirinya sendiri, dan alhamdulillah itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Itu perkataan siapa? Perkataan Ali. Demikian pula waqala Ali bin Zaid bin Jud'an an Yusuf bin Mihran mengatakan qala Ibnu Abbas alhamdulillah kalimatu syukur wa idza qala al-abdu alhamdulillah qala syakarni abdi. Kata Ibnu Abbas dari Ali bin Zaid bin Jud'an sampai kepada Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah itu adalah kalimat syukur yang mana ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah langsung Allah mengatakan syakaroni abdi. Ternyata hambaku bersyukur kepadaku. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah langsung menjawab syakaroni abdi. Ternyata hambaku bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku. Itu perkataan siapa? Ibnu Abbas. Demikian pula dari Ibnu Jarir, hadis Bashir bin Imarah dari Abi Raub Ad-Duhaq an Ibni Abbas mengatakan alhamdulillahi wa syukrulillah wal istighda'u lahu. Yaitu yang dinamakan alhamdulillah itu al-istighda, yaitu berterima kasih kepada Allah. Wal iqraru lahu bi ni'amihi wa hidayatihi, yaitu orang-orang yang mengakui dengan nikmat Allah. Jadi dinamakan alhamdulillah itu adalah orang yang mengakui nikmat-nikmat Allah, mengakui hidayah Allah, mengakui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa ibtida'i wa ghairi dzalik, dan mengakui segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Itu jadi alhamdulillah itu adalah kita mengakui berterima kasih kepada Allah, juga mengakui atas nikmat Allah, juga mengakui terhadap hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah, itu namanya alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa qala Ka'ab al-Akhbar alhamdulillah sana Allah. Ka'ab al-Akhbar mengatakan alhamdulillah itu adalah pujian Allah. Kalau Duhaq mengatakan alhamdulillah itu ada ridaur rahman. Alhamdulillah itu adalah selendangnya Allah. Jadi Allah punya selendang, duduk penari-penari, tok di selendang. Allah juga punya selendang. Apa selendangnya? Alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan selendang-selendang Allah ini diberikan kepada orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Jarir hadatsani Sa'ad bin Umar As-Sukuni. Kemudian hadasana Baqiyah bin Walid, hadasani Isa bin Ibrahim an Musa bin Abi Habib al-Hakim bin Umair wa qala lahu sahabat qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai Rasulullah mengatakan begini. Rasulullah bersabda, "Idza qulta alhamdulillahirabbil alamin faqad syakartallah fazadaka." Kalau kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sungguh kalian telah bersyukur kepada Allah. Sampean ngomong alhamdulillah berarti sampean iku wong sing duwe rasa matur suwun terima kasih kepada Allah. Kata Rasulullah, fazadaka, maka Allah akan menambahi syukurnya kalian. Nah, sampean alhamdulillah ditambahi nanti kebaikan-kebaikan, ditambahi rezekinya. Ngoten nggih. Kemudian waqat ruwiya Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula. Yang mana ketika itu Al-Aswad bin Sari mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala ansaduka mahamida hamidtu biha Rabbi tabaraka wa ta'ala." Rasulullah, maukah engkau aku bacakan kepadamu yaitu pujian-pujian yang biasa aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau enggak? Rasulullah mengatakan, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda."
Loh, ketahuilah bahwasanya Allah Tuhanmu itu mencintai segala bentuk pujian. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Demikian pula ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ruwiya Abu Isa al-Hafidh at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadis Musa bin Ibrahim bin Kasir an Talha bin Kharash an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalud dzikri itu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu nyanyian Pak nggih. Jadi afdalud dzikri adalah la ilaha illallah nggih. Wa afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Maka sampai main donga aja langsung njaluk. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Ghaffar ya Sami ya Basir ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir. Ngoten, Pak. Jadi etika berdoa itu diantaranya menyanjung Allah Subhanahu wa taala dulu, memuji Allah. Dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin biasa ngoten. Allahumma ighfir. Ngoten. Ini diantaranya seutama-utama doa itu mengucapkan alhamdulillah. Diantaranya doa dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu Imam Adabi mengatakan bahwasanya teknik untuk berdoa itu diantaranya memuji Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian biasanya berdoa itu diulang-ulang 3 kali. Diulang 3 kali. Di keutamaan kalau kita mau berdoa diulang-ulang 3 kali. Kemudian diantaranya sebelum selesai sampai juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Bapak bisa pakai sholawat. Nah ini itu diantaranya etika berzikir, etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Mudah untuk dikabulkan. Ini diantaranya. Wa qala Tirmidzi hasan gharib. Nah, ini Tirmidzi, cuma Imam Tirmidzi aja mengatakan bahwasanya seutama-utama zikir itu la ilaha illallah, yang paling seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Imam Tirmidzi saja yang mengatakan ini hadisnya nyeleneh, gharib. Terusnya benar, matanya benar, isinya benar, cuma gharib, ngoten nggih. Ruya Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an amallahu ala abdin ni'matun faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Ternyata hambanya mengucapkan alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhadha. Sampean nggak tahu-taunya tiba-tiba dapat rezeki nomplok, duit akeh, kemudian mau umrah mau haji sak keluarga. Ternyata sampean alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu kalau ditukar, ditimbang dengan sampean dapat rezeki nomplok, itu lebih baik ucapan alhamdulillah. Illa kana kejaba kono alladzi kang den paringi iku afdalu kang luwih utama mimma saking barang akhoda kang den alaf saking barang. Jadi apa-apa yang kamu dapatkan rezeki nomplok 10 miliar 1 triliun sampean alhamdulillah. Berat mana ucapan alhamdulillah dengan 1 triliun? Berat alhamdulillah. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Dari Anas bin Malik. Hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwasanya seseorang ketika dapat rezeki dari Allah, dapat nikmat dari Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah tadi itu kalau ditimbang dengan 1 triliun dia dapat rezeki nomplok, lebih banyak alhamdulillah. Masya Allah, Pak. Jangan kalau dapat nikmat alhamdulillah ya Allah, dipraktekkan dengan anggota badan. Ngoten nggih. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi wa fi nawadil al-usuli an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini termasuk di dalam tafsir Imam Qurtubi dalam kitabnya Nawadil Usul dari sahabat yang mulia Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya bihadifiriha fi yadi rajulin min ummati tsumma qala alhamdulillahilladzi lakana alhamdulillah afdalu min dzalik." Seandainya dunia nggih, ayyuhadifiruha dengan segala isinya, dunia dengan segala isinya, apa dunia iki akeh, Pak?
hewan-hewan, emas, tambang, semuanya perhiasan-perhiasan. Semua dunia ini dengan segala isinya itu ternyata dalam genggaman seorang laki-laki dari umatku. Ada orang kaya raya miliarder, dunyane wakeh. Nuk Lamongan tanahnya hektaran, nuk Gresik tanahnya hektaran. Nungone Pacet duwe villa 10, nang Surabaya hotele 40. Wis akeh pabrike akeh, bojone tok siji. Ah iku gak apa-apa, nggih. Bojone akeh Ustaz, ya gak apa-apa, bocok papat kok sing adil nggih. Ternyata dunia dengan segala isinya dari umatku, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Lakana alhamdulillah afdalu min dalik. Ternyata alhamdulillah itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insyaallah ini kita masuk motivasi di batang kula panjang supaya berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qurtubi wa ghairihi. Lah niki tahun 8 nggih. Lakana ilhamuhu alhamdulillahi aksaru nikmatun alaihi minan ni'amid dunya. Li'anna sawabil alhamdulillah la yafna wa ni'mud dunya la yabqa. Imam Qurtubi dan selainnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seseorang hamba dengan ucapan alhamdulillah. Itu aksaru nikmatun alaihi minan ni'amid dunya. Itu lebih besar, lebih banyak alhamdulillah daripada segala nikmat-nikmat dunia ini. Kenapa? Li'anna sawabal hamdi la yafna. Karena pahala alhamdulillah itu la yafna, tidak rusak, tidak hilang. Alhamdulillah ini pahalanya tidak akan hancur. Tapi wa naimud dunya la yabqa. Adapun kenikmatan dunia tidak akan kekal. Ya semuanya akan hancur. Sampai punya mobil, mek saya mati, ya udah digawa mulai, gak digawa nang kuburan, entek dunia sampean. Sampean masuk alam kubur totalan. Si didekek nang Allah piro? Si ditinggal dunia piro? Totalan. Tapi alhamdulillah tidak akan habis. Waduh enak ya. Ya ini apa nggih? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nggih wis kadung wis umur-umur ngoten iki wis sing akeh dzikir nggih. Sing akeh maca tasbih. Masyaallah, awak dhewe gak dewe apa rek nggone tumoro Jawa dhewe uripe pas-pasan. Ah pas pengen tuku mobil pas ana duit, pas pengen tuku tanah ana duit, pas pengen pokok pas Pak. Paling enak urip pas-pasan. Pas pengen tuku apa pas ana duit. Nah, mek pas gak ana duit ya iku sesakno. Nah ini diantaranya. Nggih, dumateng kula panjenengan sedaya, kalau kita mungkin miskin, jangan sampai kita miskin di akhirat, nggih. Boleh miskin kita di dunia, tapi jangan sampai kula panjenengan sedaya jadi manusia hamba-hamba Allah yang miskin. Balik ke kampungnya Allah, enggak bawa apa-apa, bonek. Ojo Pak, nggih. Ojo bonek-bonekan, nggih. Sampe nang Jakarta, sangu 1 juta pengen saulan. Ya, sampe rong dina tok mungkin setengahnya mbambung sampean, nggih. Apalagi kita nanti ke kampung halaman akhirat selama-lamanya nggak duwe sangu. Ya dilu ae sampai nusul kontrak nusul surga. Wis cukup. Nggih. Nah, ini diantaranya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena kita sering suudzon sama Allah. Nggih. Kemudian qala Allah taala al-malu di dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Niki. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Al-malu utawi bondo wal banu dalam pira-pira anak iku zinatul hayatid dunya, yaiku pepaese kauripan dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat utawi amalan kang langgeng. As-sholihatu tur kang soleh. Nah, amalan sing langgeng Pak, amalan istiqomah, subhanallah la ilaha illallah, ba'da isya, ba'da subuh waktu zikir, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar 100, istighfar 100, selawat 100. Nggih. Apa khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ternyata harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Sampean kalau punya anak, ngapunten mudah-mudahan tidak diuji oleh Allah demikian. Nggih. Kita punya anak kecelakaan. Pak, ini kayaknya anak sampean ini butuh biaya besar, Pak. Berapa dok kira-kira? Ya mahal, Pak. Berapa? 1 miliar siap. Kita siap, Pak. Demi untuk kesembuhan anak kita. Wis tak dol omong gak apa-apa. Sing penting aku anakku selamat. Ngoten nggih.
Makanya harta dan anak itu perhiasan. Berapa banyak orang mau berkorban hartanya untuk anaknya. Tetapi amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang istiqomah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik harapannya nanti di sisi Allah. Nah, ini jangan sampai kita itu tidak punya zikir-zikir, kemudian minimal ada zikir, nanti ya kalau bisa ada ningkat spiritual kita. Awak dewi iso sedina sedekah rek 5.000 nang masjid. Itu amal terus, nggih. Kita tuh harus belajar ilmu itu juga bukan sekedar sholat tok, nggih. Tingkat spiritual kita bertambah, pendewasaan spiritual kita, ibadah kita bertambah. Kita nanti punya program. Apa program kita? Ojo Islam-Islaman toh, ya kalau bisa ya zikirnya ba'da asar, baca zikir pagi sore. Kemudian sebelum masuk masjid subuh, nah ini termasuk amalan para sahabat nih, termasuk Abu Bakar. Dia biasanya itu kalau sebelum masuk masjid itu keliling, ngasih sedekah, fakir miskin. Nah di sini kan bisa ke masjid, ada kota aman. Juga seru, mau sampai naik. 1000 tapi terus-terusan Pak, dadi akeh Pak. Nggih. 1000 dilipat gandakan oleh Allah, masya Allah luar biasa. Ini pahala nih. Demikian pula wa fi sunan Ibnu Majah an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kata Ibnu Umar, anna abdan min ibadillahi qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalil jalaliki wajhikal adi wajhika wa adim sultanik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Rasulullah cerita kepada Ubay bin Umar. Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah ketika mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wa wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, laka tetap kedua panjenengan ya Allah, alhamdu utawi pujian-pujian kama yang bagi kau sasabdun li jalalika, tetap keagungan wajhika dalam wajah panjenengan. Wa azimu sultanika, lan keagungan kerajaan panjenengan. Maka apa? Fa'adolat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktibuniha fasa'ada ila Allah faqala. Ketika seseorang mengucapkan kalimat alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhikal adim was sultanik, mengucapkan doa seperti ini Pak nggih. Segala puji bagi Allah sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian keagungan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat bingung, Pak. Fa'adalat mongko podo malaikat podo berat. Nggih. Kedua malaikat merasa bingung, ngoten nggih. Bila malaikat ini kelawan malaikat loro falam yadriya, bagaimana iki paling sak piro iki yo? Maca pujian pahala seberapa ini ya? Kalau sholat ibadahnya sekian, malaikat tahu bobotnya. Oh, hatinya ini ikhlas sekian. Yang tahu pahala itu malaikat, Pak. Diperintah oleh Allah. Oh, orang ini gak ikhlas. Sholat ibadah sekian, oh puasa ibadah sekian. Tapi ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, kedua malaikat bingung, iki piro pahalane? Ganjarannya berapa ini? Faso'ada ilallahi, kemudian faso'ada mongko munggah ilallahi maring Gusti Allah, faqala mongko ngendika sapa malaikat loro. Ya Rabbana inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktibuha. Ya Allah, sesungguhnya hambamu mengucapkan ucapan diantaranya itu lakal hamdu ila akhirih, yang mana saya tidak bisa mencatat pahalanya berapa ini ya Allah. Kemudian qala Allahu wa huwa a'lamu bima qala abdah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hamba yang mengucapkan demikian. Kemudian Allah mengatakan, "Madza qala abdi?" Sik hambaku ngomong apa? Madza utawi apa qala ngendika sapa abdi kaula ingsun. Malaikat loro. Hambaku berbicara apa? Berdoa apa? Qala ya Rabbi innahu qala lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik ya Allah. Maca ngoten ya Allah. Faqala Allahu lahumma uktubuha kama qala abdi hatta yalqaidi fa'ajzihi biha. Wis ngene wis. Wis tulisan ae dhek maca alhamdulillah itu tulisan. Sampai dia nanti bertemu dengan saya. Fa'ajziyahu biha. Maka nanti khusus orang yang mengucapkan pujian kepadaku tak kasih pahala khusus. Wis gak usah ngerti awakmu. Ngoten nggih kalau bahasa kita. Tulis saja. Oh ini
Sifatur Rahman, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Nggih. Bacaan seperti ini alhamdulillah ditulis. Jadi kalau bacaan-bacaan pujian ini malaikat menulis ini bacaan sekian. Tapi pahalanya enggak tahu, yang tahu hanya Allah. Nggih. Demikian pula wa huqiya al-Qurtubi an ta'ifa annahum qalu. Yang mana Al-Qurtubi juga mensinyalir dari sebagian daripada ulama mengucapkan qala al-abdu qaulul abdu alhamdulillahil alamin afdalu min qauli la ilaha illallah. Nah, ini ada sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama yang mana ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu lebih utama daripada la ilaha illallah. Nggih. Liistimal alhamdulillah rabbil alamin ala tauhid ma'al hamdi. Kenapa? Karena alhamdulillah ini adalah mengandung kalimat tauhid dan termasuk mengandung kalimat-kalimat pujian. Ini sebagian ya, sebagian. Kemudian waqala akharun, sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah afdalu, ndak iso Mas. Alhamdulillah sama la ilaha illallah lebih afdal alhamdulillah. Li'anna tafsilu bainal iman wal kufri. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu membedakan, memisahkan antara iman dan kufur. Kalau orang enggak mengucapkan, walaupun orang mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau enggak mengucapkan la ilaha illallah batal. Enggak bisa. La ilaha illallah lebih utama daripada alhamdulillah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu pembeda antara orang kafir dan orang beriman. Wa alayya yuqatalun nasu hatta yaqulu la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Nggih. Jadi la ilaha illallah itu lebih utama daripada alhamdulillah. Ini, nggih. Kama sabata fil hadis al muttafaqun alaih. Nggih. Ini termasuk la ilaha illallah tetap lebih tinggi kedudukannya daripada alhamdulillah. Kemudian dalam hadis yang lain afdalu ma qultu ana wan nabiyyin min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini untuk membantah sebagian ulama yang mengatakan alhamdulillah di atas la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan afdalu ma qulta afdalu ma qultu ana wan nabiyyin wan nabiyyuna min qabli. Adapun seutama-utama ucapanku dan ucapan para nabi-nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini kita masuk doa masuk pasar Pak nggih. Doa masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir nggih. Ini kalau dibaca Pak doanya luar biasa nih. Dihapus 1000 kesalahan. Salah sampaian sehari kita punya salah berapa? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dihapus 1000 kesalahannya. Kemudian kita ma'asyiral muslimin dikasih pahala 1000 kebaikan. Diangkat derajatnya. Wa qad taqaddama an Jabir marfu'an, demikian pula ada hadis yang marfu' dari sahabat yang mulia Jabir, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Nggih. Tetap nggih, alhamdulillah itu seutama la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ojo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Niku mboten asal Pak, nggih. Enggak boleh nggih. Kalau la ilaha illallah itu yang pelan-pelan, nggih. Ada niki jamaah Baitur Rahman kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Me ono aku kudu ketokan ndase anget iku. Ketan nasi hangat nggih. Ini pengalaman kakak saya ketika adik saya mau meninggal sakaratul maut, mulai pagi sampai sampai sore enggak meninggal nggih. Wallahu a'lam nggih, karena saya itu beda. Kalau saya kan aliran Mojokerto Surabaya. Nah, keluarga saya itu alirannya Sidoarjo. Jadi terpaksa telepon, Cak iki adik saya, adiknya yang mau meninggal ini. Iki ketokne Cak Ebes wis gak anu, namanya bis Samsuri, jalannya Ebes. Terus apa? Samerini Cak iki nangone Cak Camis itu kakak saya nih, kakak saya yang paling tua. Wis gak anu katanya gak ono respon. Samerini yo. Kemudian saya berangkat ke sana ke UNER, qadarullah. Sampai di sana kemudian adzan Isya. Jadi saya tergesa-gesa nggak sampai sholat jamaah di Masjid UNER nih. Di masjid apa nih Mas? Kemudian saya langsung masuk ruang ICU di situ karena dia koma. Tak berikan salam, tak ajak omong-omongan, akhirnya menangis.
Jadi orang sakaratul itu juga paham Mbak, antara sadar dan tidak. Menangis keluar. Loh, kata adik saya itu, kakaknya yang meninggal ini, metu banyu motor ini. Ya terus gak usah mikir dunia gitu. Karena dia punya banyak tanah, di Menganti punya tanah, punya rumah, gak usah mikiri. Kok dipikirin kok abot malah. Wis gak usah ikhlas no. Anakmu senjaga duduk aku, duduk kabeh. Allah senjaga. Gitu. Tak bisikan dalam telinganya. Kemudian ayo baca la ilaha illallah. Cuma dia cuma gimana nggak bisa gitu. Kemudian saya sholat jamaah dengan adik saya, adiknya yang meninggal ini. Jadi di situ ada 4, kakak saya, adik saya itu ada 2 di situ. Keluarga 5 bersaudara. Kemudian kakak saya dikasih talqin. Ketika saya sholat dia nalqin. Dikiranya begini Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya saya begini, waduh, ini ketokane ya biasa nih, dikir-dikir lamas. Ya tak pegang si sampe ngalian iki wong sakarat itu berat. Ojo dipaksa, ojo la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah abot. Pelan-pelan ae, pelan-pelan. Dia baca bismillah ayo baca la ilaha illallah pelan-pelan. Bismillah ayo. La ilaha illallah. 3 kali Pak langsung meninggal. Tit. Makanya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus pelan. Nggak boleh la ilaha illallah. Itu maknanya nanti bukan lam nafi, tapi lam taukid. La ilaha illallah itu lamnya panjang. La ilaha illallah. Lamnya panjang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah nanti. Kenapa? Lamnya lam taukid, lamnya pendek. Seperti latus alunna. Nggak boleh latus alunna. Tidak akan ditanya anin naim semua nikmat-nikmat kamu. Enggak. Sungguh akan ditanya semua nikmat yang kamu dapatkan di dunia. Summa tus'aluna 'anin na'im. Jadi maknanya la-nya panjang, la ilaha illallah. Ya, makanya jangan la ilaha illallah, la ilaha cepat tak pengen tidur, ping viral, ping 1000, cepat la ilaha illallah, la ilaha sampai nguntuk-nguntuk sangka bengi. Nah, ini termasuk kalau dalam bahasa Arab termasuk apalagi ilmu tajwid itu nanti kurang panjang itu. Nggih, mad jasmun fasil la ilaha illallah panjang kalau bisa. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu namanya lam nafi, bukan lam taukid. Kalau lam taukid sungguh, makanya sungguh ada Tuhan selain Allah, malah syirik nanti. Nah, angkatan yang kasih kalau sampai akan, tinggal sedikit nggih, tinggal sedikit. Kemudian wal alif wal lamu fil hamdi li istighraqi jami'un ajnasil hamdi wa sanafihi lillahi ta'ala. Jadi alif dan lam di dalam kalimat alhamdulillah, di dalam lafaz alhamdulillah itu adalah mencakup segala macam pujian. Makanya ada alif lam di situ termasuk ma'rifat ini, nggih. Berarti itu sudah jelas. Kalau hamdu saja itu masih nakirah. Nih. Itu termasuk mencakup segala pujian Allah, nggih. Sebagaimana kama ja'a fil hadis Allahumma lakal hamdu kullahu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kullih nih. Kemudian wa ilaika yarji'ul amru kullih. Nggih. Maka ya Allah, sebagimu pujian, semuanya pujian bagimu ya Allah. Dan bagimu ya Allah, kerajaan-kerajaan itu milikmu ya Allah. Dan ada di sisimu semuanya kebaikan, semuanya nggih. Wa biyadikal khair, dan ing dalam sanding panjang iku al khairu kebaikan kuliah sekabehane. Dan semuanya juga semua urusan kembali kepadamu ya Allah, semuanya. Termasuk pujian-pujian kepada Allah nggih. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya nanti sampean bisa ambil di Play Store kitab Ibnu Katsir nggih, Ibnu Katsir nanti terjemahannya. Kalau saya bawa kitab asli nggih. Kalau kitab asli dengan kitab terjemahannya beda nggih. Kalau terjemahannya di Play Store itu di internet itu banyak penambahan-penambahannya. Kalau saya pakai bahasa aslinya ngoten. Dan insya Allah matanya isinya tidak melenceng, tidak melenceng. Cuma kalau di dalam kitab tafsir terjemahan itu banyak keterangan lebih lengkap. Kalau ini kan saya menerjemahkan secara letterlek saja. Maka yang saya sampaikan, bila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo.